Jadi, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Anca dan teman-teman ISAGI yang sudah, eee, mengajak saya untuk bergabung di acara Cozy ini. Senang sekali saya bisa berbagi sedikit, terkait dengan, materi gizi, khususnya hari ini terkait dengan asuhan gizi bagi individu. Dan mudah-mudahan bisa saling sharing ya teman-teman, karena khususnya terkait dengan asuhan gizi bagi individu ini sesuatu yang real dipraktekkan. Dan tentunya teman-teman yang, di puskesmas ataupun yang sudah bekerja mungkin punya pengalaman yang lebih banyak daripada, saya, yang belum mempraktekkan secara langsung di dalam, profesi, tapi sudah, cukup banyak mempelajari terkait hal ini. Mungkin saya, share screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Sudah terlihat? Layarnya sudah kelihatan belum Mas Dera? Sudah, Sudah tinggal ya? di slideshow aja. Oke, sip. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mas Dera, jadi saya Purnawati Hustina Rahman, bisa dipanggil Tina, untuk nama panggilannya lebih pendek. Saya lahir di Bangkalan, Madura, dan di sini ada yang dari Jawa Timur atau yang dari Madura, itu kampung halaman saya. Kemudian statusnya sudah menikah, sudah punya, 1 orang anak laki-laki, kelas 1 SD, gitu. Kemudian pendidikan saya tadi, dari Departemen Gizi IPB. 2007 itu tahun masuknya ya, teman-teman. Tadi sempat disebut 2017 Mas Dera. Jadi 2007 masuknya, kemudian, langsung lanjut S2 di Siameo Rekton, Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012. Alhamdulillah lulus tahun 2014. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu. Kalau di IPB, sampai sekarang saya masih memegang mata kuliah, penilaian status gizi, kemudian gizi dalam daur kehidupan, pendidikan gizi, konsultasi gizi, dan baru-baru ini, mulai untuk dietetik penyakit infeksi dan degeneratif. Sebelumnya di Siamerakon saya sempat mengajar, Health and Nutrition Program Planning dan Health and Nutrition Intervention. Jadi memang lebih banyak terkait dengan gizi masyarakat ya, gizi komunitas. Kemudian di sini juga ada kontak saya, jadi teman-teman jangan sungkan kalau misalnya ingin, menghubungi silakan email, telepon, maupun IG. Ya, jadi ini kurang lebih outline yang insya Allah akan dibahas selama 40 menit ya ke depan. Akan ada sedikit pengantar, kemudian pengenalan mengenai asuhan gizi, dan juga pembahasan kasus. Ya. Di sini pembahasan kasusnya lebih pada kasus penurunan berat badan dan peningkatan berat badan ya teman-teman. Jadi tidak mengarah kepada terlalu banyak dietetik dan penyakit. Jadi khusus untuk sesi ini lebih pada kedua kasus tersebut. Ya, jadi saya ingin mulai pengantarnya dengan mengangkat isu bahwa asuhan gizi ini merupakan suatu core kompetensi yang dimiliki oleh seorang ahli gizi. Jadi teman-teman sebagai lulusan S1 gizi ini diharapkan mampu, kalau misalnya kita lihat di sini berdasarkan standar kompetensi nutrisionis yang dikeluarkan oleh AGI, peran kita di sini adalah mampu mengelola asuhan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat di poin ketiga, merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif. Nah, asuhan gizi ini merupakan dasar ilmu supaya kita bisa memainkan peran ini dengan baik, gitu. Hal ini juga ditekankan lagi di dalam wewenang nutrisionis, bahwa kita memiliki wewenang penuh dalam mengelola proses asuhan gizi terstandar, baik pada individu,
kelompok, masyarakat dengan kondisi sehat ataupun dengan kondisi penyakit, gitu ya. Dan ini pun tahapan-tahapan yang tercakup di dalam asupan gizi yang akan kita bahas juga hari ini, mulai dari pengkajian gizi, penetapan diagnosa gizi, bagaimana cara memberikan intervensi gizi, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, asuhan gizi itu sama nggak sih dengan nutrition care process? Nah, kalau di IPB itu lebih dikenalnya dengan NCP kalau kita mengajarkannya. Asuhan gizi ini uh, tidak terlalu sering kita gunakan istilahnya. Tapi apa sih perbedaannya, apa persamaannya? Kalau misalnya kita lihat dari definisinya ya, pertama dari asuhan gizi. Asuhan gizi di sini merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisir atau terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan dengan meliputi kegiatan PDIME. PDIME itu apa? Ini ya teman-teman ya, pengkajian, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi. Sedangkan NCP menurut definisinya adalah suatu metode pemecahan masalah yang digunakan oleh seorang ahli gizi profesional untuk menyelesaikan masalah gizi dengan cara yang aman dan berkualitas dengan tahapan yang jelas, meliputi ADIME. Nah, sebetulnya secara prinsip sama. Jadi pengkajian ini hanya terjemahan dari assessment. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh NCP maupun asuhan gizi itu pun sama. Jadi kalau dilihat dari definisinya, mungkin yang bisa disamakan adalah ini adalah suatu mekanisme, satu metode pemecahan masalah yang terstruktur, itu yang pertama. Jadi ada tahapan yang jelas. Kalau sebelum dicetus oleh American Dietetic Association, mungkin setiap ahli gizi tidak punya rujukan yang khusus, yang secara internasional gitu diadopsi. Sehingga untuk mempelajari antar satu tempat, bagaimana praktek asuhan gizi di wilayah A dengan wilayah B itu sulit untuk dibandingkan. Sehingga pertukaran informasi, kemudian proses saling belajar dengan perbedaan kondisi itu mempengaruhi. Sehingga dibuatlah satu standar yang sama yang dikatakan NCP ini. Gitu. Nanti di dalam NCP ini pun bahasanya juga distandarkan. Ada kode-kodenya, ada standar-standar tertentu yang harus kita ikuti. Kenapa? Tujuannya sebetulnya adalah supaya pertama lebih sistematis asuhan gizinya, gitu ya. Jadi sudah mulai dari tahap perencanaan, diagnosis, semuanya melalui tahapan yang sama. Kemudian juga tadi untuk pertukaran, untuk perkembangan ilmu pengetahuan di dalam khususnya asuhan gizi. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah konsep dasar pengelolaan proses asuhan gizi. Ini saya mulai dari tengah. Jadi hubungan di tengah di sini adalah hubungan klien dengan tenaga gizi. Nah, klien ini bisa individu, bisa masyarakat, teman-teman. Jadi asuhan gizi ini bukan hanya untuk individu saja, tapi juga dapat diterapkan di masyarakat prosesnya. Gitu. Nah, apa saja tahapan yang dilalui mulai dari A atau P, di sini pengkajian gizi atau assessment. Yang perlu ditekankan di dalam assessment adalah pengumpulan data. Jadi ini adalah aktivitas untuk mengumpulkan data, informasi, analisa, dan interpretasi. 3 hal itu intinya yang dilakukan di dalam pengkajian gizi atau assessment. Di mana kita nanti akan bandingkan dengan standar atau referensi. Apakah data yang dikumpulkan ini kurang atau melebihi dari standar referensi yang ditetapkan. Gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah diagnosis gizi. Jadi di diagnosis gizi ini, dari data dasar yang diperoleh dari pengkajian gizi, kita kemudian mengidentifikasi dan memberi label masalah. Kita menetapkan prioritas. Oh, dari masalah ini, kita akan memilih ini sebagai masalah utama. Jadi kita memberi label masalah utama yang akan kita tangani gitu, dalam asuhan gizi. Kemudian kita juga menentukan penyebab dari permasalahan tersebut apa, dan kemudian kita mengelompokkan sign and symptoms yang menunjukkan penyebab tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut satu persatu bagaimana diagnosis gizi ini nanti akan disusun berdasarkan
PES ya, Problem, Etiology, and Sign and Symptoms. Kemudian kita masuk ke berikutnya, intervensi gizi. Nah, di sini intervensi gizi ini kita merencanakan betul-betul bagaimana apa saja intervensi yang akan kita berikan kepada klien kita. Ya. Dan di sini kita menetapkan tujuan, kemudian syarat, dan sebagainya. Dan kita melakukan atau mengimplementasikan intervensi itu sendiri. Tahap berikutnya, monitoring dan evaluasi gizi. Di sini kita melakukan monitor dengan cara mengukur indikator hasil dan juga mengevaluasi hasilnya. Jadi kita membandingkan apakah dari indikator yang diperoleh ini jika dibandingkan dengan tujuan sudah tercapai atau belum, gitu ya. Jadi kita evaluasi. Nah, proses asuhan gizi ini dimulai sejak masalah itu muncul sampai dengan tujuannya itu terselesaikan atau terjawab. Nah, selama tujuannya itu belum terpenuhi, ini akan terus berlangsung, gitu ya. Jadi ini adalah satu siklus yang dinamis, jadi bukan sesuatu yang statis, gitu. Jadi itu inti dari proses asuhan gizi di sini atau NCP, di mana di lingkaran luar ini, kalau saya klik satu lagi ini, kok nggak muncul ya? Ya, intinya yang di lingkaran luar ini adalah keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh ahli gizi dalam mengelola ADIME ini. Jadi ini ya, keterampilan kompetensi. Di sini kita harus dituntut untuk berpikir kritis. Karena kalau teman-teman melihat, ini adalah ilmu terapan ya. Jadi semua dasar-dasar ilmu gizi yang sudah kita dapatkan di dalam perkuliahan atau basic-basic gizi, mulai dari patofisiologi, penilaian status gizi, kemudian komunikasi yang sudah didapatkan dari minggu lalu, dan kemudian leadership, itu semua diuji di dalam ADIME ini. Gitu ya. Dan tentunya semua proses ini adalah berbasis fakta. Terutama nanti kita akan lihat bagaimana betapa pentingnya fakta ini, based on evidence, bahwa rujukan atau apapun yang kita tetapkan di dalam suatu intervensi itu berbasis evidence, gitu ya. Nah, di dalam melakukan ADIME ini kita ada prakondisi ya, prakondisi pasien atau klien yang untuk menerima dan memperoleh manfaat dari intervensi itu sendiri, baik dari keadaan sosial ekonomi, area praktek pelayanan, sistem pelayanan kesehatan, dan sistem sosial. Oke, jadi kita mulai satu persatu dari tahap pengkajian gizi atau assessment. Apa sih tujuannya pengkajian gizi di sini adalah pertama tadi sudah saya sampaikan mengumpulkan, memverifikasi, dan menginterpretasi. Menginterpretasi apa? Data dasar. Ini ya. Kemudian nanti kita akan membandingkan dengan kriteria spesifik atau standar referensi. Mudahnya, kalau teman-teman masih ingat pelajaran penilaian status gizi, itu ada 4 komponen dalam penilaian status gizi. Ada A, B, C, D, gitu ya. A itu antropometri, di sini AD di dalam terminologi asuhan gizi atau NCP di sini menggunakan istilah antropometri data. Kemudian B itu biokimia, ya di sini biochemical data. PD itu physical data atau kita di dalam PSI biasanya nyebutnya C klinik, tanda-tanda klinis. Berbeda dengan biokimia ya. Klinik di sini adalah clinical science atau physical data. Kemudian di sini ada food history. Kalau tadi A, B, C, D, D-nya itu adalah dietary. Jadi prinsipnya sama, A, B, C, D, gitu ya. Di sini adalah pengkajian assessment masalah asupan makanan atau pola makan. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu client history. Jadi data dasarnya selain A, B, C, D, itu ada penambahan client history. Nah, client history itu apa? Client history itu mencakup informasi misalnya riwayat penyakit terdahulu, kemudian keadaan sosial ekonomi, penyakit yang pernah diderita orang tuanya dan sebagainya, apakah ada penyakit turunan dan sebagainya. Jadi itu ada contoh-contoh dari client history yang menjadi data dasar untuk kita kaji di awal. Oke.
Kita mulai dari A, antropometri. Secara sekilas ya, kita bahas dulu prinsip NCP dulu secara sekilas. Jadi A itu kalau tadi secara terminologi asuhan gizi atau NCP itu antropometri data, yaitu pengukuran dimensi fisik dan komposisi tubuh manusia pada berbagai tingkat usia dan tingkat gizi. Nah, data-datanya seperti apa yang dikumpulkan? Ada berat badan, panjang badan atau tinggi badan. Mudah-mudahan masih ingat perbedaan panjang badan dan tinggi badan. Kalau belum, panjang badan itu untuk anak usia dari lahir sampai usia 2 tahun. Kalau misalnya setelah 2 tahun sampai dengan dewasa dan lansia itu kita sebutnya tinggi badan ya teman-teman. Kemudian estimasi BB per TB. Estimasi BB atau TB. Karena misalnya kita menemui pasien-pasien yang ada di rumah sakit, mereka tidak bisa berdiri, sehingga kita tidak bisa mengukur berat badannya sama tinggi badannya secara langsung, kita bisa melakukan pengukuran estimasi menggunakan alternatif pengukuran lainnya. Misalnya ada panjang DEPA untuk lansia, kemudian ada kombinasi antara lila, kemudian lingkar betis, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut antropometri ini di sesi depan, sesi keberapa ya, saya lupa. Tapi ada sesi terkait dengan antropometri, di sini saya juga akan mengisi di situ. Indeks massa tubuh, ini ya indikator status gizi yang paling sering kita gunakan, khususnya untuk orang dewasa. Kemudian indeks pola pertumbuhan jika pada anak-anak, BB per TB, BB per U, kemudian TB per U, dan tentu kita sudah harus hafal nih. Indikator ini menunjukkan status gizi akut atau kronis gitu. Apa dampaknya terhadap asuhan gizi kita? Jadi ini harus dikuasai. Lila bisa jadi salah satu alternatif untuk mengestimasi BBTB, juga untuk mengukur status gizi pada ibu hamil, dan juga riwayat berat badan, misalnya riwayat berat badan ibu hamil, dan juga untuk melihat apakah ada penurunan berat badan yang signifikan misalnya pada suatu pasien. Oke, jadi ini contoh indikator yang dimana kita membandingkan nih, setelah kita mengukur berat badan, tinggi badan, variabel-variabel ini kita bandingkan terhadap standarnya atau referensinya gitu. Jadi ini mungkin yang belum update, ada PMK terbaru nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Dan penting bagi seorang ahli gizi untuk selalu update ya perkembangan indeks-indeks terbaru. Di sini apa sih perbedaan antara ambang batas sebelumnya dengan yang baru? Kalau kita lihat di sini, berat badan normal baik pada BB per U, PB per U atau TB per U atau IMT per U, sekarang ini adalah -2 sampai +1 gitu. Kalau sebelumnya itu dari -2 sampai +2. Jadi lebih sempit lagi ambang batasnya. Artinya di sini kita diminta untuk memperhatikan juga nih yang beresiko berat badan lebih, karena sudah mulai ada peningkatan prevalensi anak-anak yang overweight ya, sehingga ini menjadi patokan untuk kita waspadai. Sama halnya untuk ini juga, untuk stunting di sini. Jadi kalau sebelumnya normalnya -2 sampai 2, di sini malah diperlebar, -2 sampai +3. Kenapa? Karena sebetulnya nggak ada implikasi. Kalau misalnya dia melebihi dari +2 yang harus kita waspadai. Kalau anaknya tinggi, alhamdulillah begitu ya, bagus gitu. Tapi untuk yang tadi yang menunjukkan indikator underweight, kemudian IMT per U, itu kita dipersempit ambang batasnya -2 sampai 1. Kemudian juga untuk klasifikasi untuk pada orang dewasa. Ini ada beberapa indikator sebetulnya. Ini contoh indikator WHO 2002, di mana klasifikasi underweight ini di sini kurang dari 18,5 dan sebagainya. Nah, tentu ada indikator-indikator lainnya ya, teman-teman mungkin tahu, ini saya hanya tampilkan sebagai contoh saja. Lanjut ke biokimia. Jadi biokimia itu pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengestimasi ketersediaan gizi pada jaringan dan cairan biologis. Nah, contohnya apa aja sih yang diambil data-datanya? Ada di antaranya glukosa darah, hemoglobin, kolesterol. Jadi ini adalah indikator-indikator
yang berkaitan dengan suatu status gizi tertentu. Ya, jadi ini semua contoh yang menunjukkan apakah seseorang itu mengalami defisiensi atau malah kelebihan dari zat gizi tertentu. Nah, ini referensi ambang batas yang bisa kita gunakan. Jadi setelah kita kumpulkan, seperti yang tadi, kita bandingkan lagi dengan referensinya. Apakah seorang laki-laki yang HB-nya 12 itu normal atau tidak? Kalau misalnya kita lihat dari sini, ternyata normalnya 14 sampai 17. Berarti itu udah termasuk anemia, begitu. Harus kita tangani, itu merupakan suatu masalah gizi. Jadi nilai normal ini harus kita ketahui untuk indikator-indikator biokimia yang kita ambil. Selanjutnya, clinical science. Kalau di terminologi asuhan gizi tadi menggunakan physical data. Jadi memang ini mahasiswa saya juga suka rancu antara clinical di sini dengan biomedis karena istilahnya klinis ya. Kita menafsirkan clinical itu sebagai klinis, padahal di biokimia itu lebih kepada biokimia, klinis di sini adalah physical science of malnutrition. Jadi memang lebih cocok PD ya, physical data. Jadi ini adalah evaluasi kondisi fisik pasien dan prognosis berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemeriksaan fisik dan laboratorium serta riwayat medis pasien. Nah, ini beberapa data yang bisa diambil terkait dengan physical data ini ya, suhu tubuh, nadi, laju pernapasan, penampilan fisik, dan sebagainya ya. Ini masuk ke sini. Nah, kita juga harus tahu nih, tampak fisiknya itu seperti apa, kan ini adalah clinical science ini memerlukan keterampilan atau ini ya, kita harus terbiasa, harus mengetahui tanda-tanda malnutrition itu seperti apa sih, sehingga kalau misalnya ada seorang pasien di depan kita yang mengalami hal itu, kita langsung bisa recognize, gitu. Berbeda dengan antropometri yang saklek gitu, ada indikatornya. Kemudian untuk biokimia ada cut off-nya. Kalau clinical ini memainkan peran subjektif dari ahli gizi. Tapi kita harus mengetahui koridor-koridor itu seperti apa. Misalnya kwashiorkor di sini. Perbedaan kwashiorkor dengan marasmus itu apa? Gitu kan? Sama-sama defisiensi energi protein, tapi kalau kwashiorkor ada odemanya. Kalau misalnya marasmus itu lebih wasting-nya begitu misalnya, itu harus kita kenali. Odema ya, jika terjadi penumpukan cairan. Hair changes, apakah ada perubahan warna rambut pada seorang yang mengalami malnutrisi. Kemudian juga ini konjungtiva, kalau misalnya kita tidak punya sumber daya untuk mengecek HB, kita bisa melihat dari ini ya, dari mata, dari kelopak mata. Apakah seseorang itu beresiko terhadap anemia atau enggak? Dan juga dari telapak tangan, dan mungkin kurang sensitif. Jadi ini yang dimaksud dengan tanda-tanda klinis atau physical data. Selanjutnya, maaf sebentar ya, anak saya lagi nyanyi. Oke. Maaf. Oke, lanjut ke D, dietary. Ini adalah pengertian asupan makan, yaitu satu cara untuk menggali data terkait asupan makanan digunakan untuk melihat tanda awal masalah gizi. Jadi kalau misalnya tadi sudah bahas 3 indikator itu, apa aja sih data yang kita bisa ambil dari dietary ini, diantaranya adalah komposisi makanan, total asupan zat gizi, pola makan. Nah, cara atau metode yang bisa kita lakukan untuk mengambil data dietary itu juga beragam, tergantung dengan kondisi, kemudian situasi, sumber daya yang kita miliki, baik waktu maupun finansial, kita mampunya melakukan metode dietary yang mana gitu, 24-hour recall kah, food frequency questionnaire, SQFQ, food report, food weighing, atau diet history gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari setiap metode ini yang harus kita tentukan, kita mau mengambil data dietary-nya menggunakan metode yang mana. Nah, kemudian setelah data dietary itu terkumpulkan, ya harus kita olah. Nih, jadi yang termasuk di dalam assessment tadi kan adalah interpretasi data. Jadi tidak cukup kita ambil saja, kita interpretasi. Nah, interpretasi untuk dietary ini agak harus lebih banyak step-nya. Kalau tadi langsung ada cut off-nya ya, kalau misalnya dietary kita
harus menilai dulu tingkat kecukupannya. Nah, menilai tingkat kecukupan pun ada berbagai macam cara. Mau cara yang singkat atau cara yang lebih detail, begitu ya. Kalau ini salah satu cara untuk menilai tingkat kecukupan ini menggunakan konsumsi zat gizi aktual dibagi dengan AKG, angka kecukupan gizi. Bisa dikoreksi dengan berat badan, gitu ya. Dan biasanya untuk yang metode ini kita menggunakan untuk populasi, karena AKG, angka kecukupan gizi itu adalah deteksi dari kebutuhan gizi populasi. Jadi untuk kebutuhan, jika untuk asuhan gizi individu, jika dibandingkan dengan AKG ini agak kurang pas gitu. Sehingga saya ke cara kedua, yaitu menilai tingkat kecukupan individu berdasarkan kebutuhan zat gizi. Nah, kebutuhan zat gizi ini banyak langkahnya, teman-teman. Mungkin saya akan bahas secara sekilas. Jadi step pertama adalah menentukan AMB dulu, angka metabolisme basal. Jadi angka metabolisme basal itu adalah energi yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh ya, untuk berjalannya tubuh, berfungsinya tubuh tanpa melakukan apa-apa, begitu ya, intinya secara awam. Nah, AMB ini energi dasar yang kita butuhkan untuk bergerak, untuk bernafas, untuk melakukan proses-proses fisiologis. Ada banyak cara. Nah, kalau sudah masuk perhitungan ini, perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali sebetulnya metode untuk mengukur. Rumus-rumus ini banyak banget. Dan tergantung dengan pertama, institusi kita itu menggunakan metode yang mana sebetulnya. Karena tidak ada yang salah, nggak ada yang benar sebetulnya. Tapi tergantung preferensi. Ada yang menyebutkan bahwa rumus Harris-Benedict ini lebih cenderung overestimate. Sehingga sekarang ini lebih banyak yang menggunakan rumus Mifflin. Ini salah satu contohnya. Mungkin ada perbedaan pendapat juga di antara ahli gizi. Jadi itu wajar ya teman-teman ya, jangan kaget misalnya. Mohon maaf Ibu, Yes. waktunya sisa 10 menit lagi Bu ya. Oh wow, oke. Ya, jadi intinya jangan kaget teman-teman kalau misalnya ada perbedaan antara metode-metode yang digunakan. Jadi intinya tahap pertama tadi menghitung AMB dulu, bisa menggunakan metode yang mana aja. Selanjutnya kita hitung kebutuhan energi terhadap aktivitas fisik. Jadi kita kalikan dengan faktor aktivitas kita. Apakah dia sangat ringan, sedang, atau berat, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini menjadi landasan atau dasar kita menghitung kebutuhan protein, kebutuhan zat gizi lainnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah diagnosis gizi. Nah, diagnosis gizi ini kita tujuannya adalah mengidentifikasi dan memberi label, ya, menentukan penyebab serta mengelompokkan tanda dan gejala yang dialami oleh individu. Nah, khusus untuk diagnosis gizi ini kita menerapkan terminologi IDNT, yang International Dietetics and Nutrition Terminology. Yang teman-teman mungkin sudah punya ya sebagai seorang ahli gizi, di mana kita merumuskan susunan kalimat definisi gizinya sebagai susunan seperti ini. Penetapan masalah gizi disebabkan atau berkaitan karena etiologi ditandai dengan sign and symptom. Ya, ini adalah 3 diagnosis domain diagnosis gizi di mana kita mengelompokkan apakah dia termasuk domain intake berkaitan dengan hal ini, domain klinik kah, atau domain behavior dari permasalahan gizi yang kita temui. Kemudian untuk intervensi gizi sendiri merupakan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi gizi berdasarkan rencana dan penerapan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi strategi intervensi gizi sini ada 4 cara, bisa melalui penyediaan makanan, zat gizi, bisa melalui edukasi gizi, melalui konsultasi gizi, atau melalui koordinasi pelayanan gizi. Jadi di sini kita melakukan koordinasi dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya jika tidak bisa kita tangani sendiri. Dan di sini ditekankan bahwa diagnosis gizi ini yang tepat akan menghasilkan intervensi yang tepat. Sehingga sangat penting tadi alurnya itu step-stepnya sudah dilakukan dengan tepat mulai dari asesmen, diagnosa sampai dengan penentuan intervensi gizi.
Jadi ini adalah hubungan antara diagnosa gizi dengan intervensi gizi, di mana di sini etiologi tadi ya, kan kita menetapkan PES. Problem ini adalah menjadi tujuan kita di dalam intervensi gizi, dalam perencanaan intervensi gizi. Sedangkan etiologi ini adalah menjadi cara atau strategi kita di dalam intervensi gizi. Kemudian dalam monitoring dan evaluasi, kita mengukur keberhasilan dari intervensi gizi yang diberikan. Ada 2 step ya, tadi monitoring itu untuk mengukur indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan intervensi gizi, sedangkan evaluasi ini kita membandingkan. Tadi ya, membandingkan dengan tujuannya, apakah sudah tercapai atau belum. Dan ini ada 4 kategori dari monitoring asuhan gizi. Ini karena waktunya terbatas, saya coba bahas sekilas. Jadi kita punya 2 kasus nih teman-teman. Ada kasus tuan A dan kasus tuan B. Kalau kasus tuan A di sini adalah dia seorang laki-laki, berusia 45 tahun dengan TB BB sekian. Jadi kalau setelah kita hitung, dia itu IMT-nya adalah 28,7. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan indikator, dia masuk ke dalam obesitas. Kemudian di sini disampaikan bahwa Tuan S ini suka mengkonsumsi makanan dalam porsi besar, jenis pengolahan makanannya lebih goreng, kemudian dia suka jajan ya, dia suka makan di saat tidak lapar, kemudian ini rata-rata konsumsi per hari itu 3.200 kilokalori, sedangkan aktivitas yang dilakukan itu tidak banyak, dia hanya duduk saja. Nah, gimana caranya kita melakukan asuhan gizi? Mulai dari yang pertama, assessment. Kita breakdown ya, kita data DBTB itu kita hitung IMT-nya. Nah, pada kasus realnya ini asupan gizinya, asupan energi biasanya nggak langsung dikasih ya. Biasanya kita dikasih hasil recall, kemudian kita hitung. Karena untuk menghemat waktu, ini langsung diberikan. Kemudian kita hitung AMB-nya. Di sini AMB-nya kita menggunakan, kalau saya sendiri menggunakan metode BB aktual terlebih dahulu, bukan BB ideal. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau misalnya kita menggunakan BB ideal di dalam rumus ini, si pasien ini tidak bisa langsung merubah pola makannya. Dari yang biasanya banyak, tiba-tiba langsung ke ideal, sehingga khawatir tidak bisa comply dengan menu yang kita berikan. Sehingga di sini saya sih memasukkan BB aktual terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan faktor aktivitasnya ringan. Di sini kebutuhan energinya sekian, kalau kita lihat dari tingkat kecukupannya ternyata lebih dari 100% ya. Kemudian kita lihat dari diagnosis gizinya. Dari NI 2.2 di sini saya menetapkan nutrition intake. Di sini 2.2 kelebihan makanan minuman per oral disebabkan karena kurangnya kontrol nafsu makan ditandai dengan konsumsi 3.200 kalori. Yang biru ini adalah problemnya, yang orange ini adalah etiologinya, yang hijau adalah sign and symptoms. Sama halnya dengan ini. NB ini adalah behavior. Jadi masalah dari aktivitas fisik yang di sini yang ditekankan, yang disebabkan karena kurangnya dukungan lingkungan kerja yang ditandai dengan IMT yang tinggi. Sehingga intervensi yang ditetapkan di sini saya memberikan tujuan untuk pertama mencapai status gizi normal, kemudian mengurangi asupan energi sehingga tercapai penurunan berat badan 2-4 kg per bulan, dan meningkatkan aktivitas fisik. Sedangkan prinsip dietnya di sini saya menetapkan diet rendah energi dengan syaratnya sebagai berikut. Mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah untuk untuk energi, saya menetapkan pengurangan pemberian energi secara bertahap, teman-teman. Mulai dari pengurangan 300 sampai dengan 500 kilokalori per minggu, sesuai dengan komitmen dengan klien. Mungkin ada beberapa referensi yang menyebutkan langsung dikurangi 500. Tapi di sini saya menekankan bahwa penting untuk meminta komitmen dari klien. Jadi dalam penurunan berat badan ini kita harus memastikan klien itu sanggup. Kalau misalnya kita langsung menetapkan sekian harus dipotong, bisa jadi klien nggak mau mengikuti karena masih lapar gitu, klien yang nggak sanggup untuk menurunkan sekian kilokalori. Jadi penurunannya itu secara bertahap. Dan kemudian diikuti dengan syarat-syarat lainnya, mengikuti dengan tadi ya, energi yang sudah ditetapkan. Selain itu juga tadi ada anjuran aktivitas fisik, di sini saya menganjurkan aktivitas fisik
150 sampai 420 menit per minggu. Jadi kalau misalnya dilihat dari minimalnya, sehari itu cuma sekitar 20 menit untuk olahraga yang disarankan. Kemudian monitoring evaluasinya seperti apa? Nah, MONEF ini, teman-teman ini mengikuti dari tujuannya dan mengikuti dari diagnosisnya. Jadi ini semua inline, ya. Jadi tahapannya itu semua inline. Tadi disampaikan bahwa kita ingin mencapai status gizi normal. Berarti kita evaluasi antropometrinya. Apakah sebelum dan sesudah intervensi IMT-nya sudah meningkat atau sudah membaik atau belum? Sudah sesuai dengan normal atau belum? Kemudian ini pelaksanaan MONEF-nya yang kita lakukan dengan target si Tuan A ini masuk ke dalam kategori normal IMT-nya. Kemudian dari segi asupan, kita membandingkan juga sebelum sudah intervensi dengan harapan dia itu dapat sesuai dengan kebutuhan asupannya, tidak lagi melebihi. Dan di sini cara monitoringnya dilakukan dengan 24 hour recall setiap hari. Kemudian untuk food, untuk perilaku, food history di sini membandingkan kebiasaan aktivitas fisik sebelum dan sesudah. Jadi kita melihat apakah dengan memberi edukasi ini, si klien ini mampu meningkatkan frekuensi aktivitas fisiknya atau enggak. Kemudian untuk kasus B, ini kebalikannya. Kalau tadi overweight, ini dia kurus, gitu ya. Kalau kita lihat ya, dia seseorang yang kurus, tapi dia ingin meningkatkan berat badannya. Jadi dia berusia, laki-laki berusia 30 tahun dengan profil seperti ini. Jadi dia itu mengalami penurunan berat badan sebesar 8% sejak 3 bulan terakhir. Nah, saat ini sudah sembuh, tapi nafsu makannya itu belum baik, dan dia konsumsinya hanya sekian, 1.540 kilokalori. Nah, aktivitas sehari-hari seperti ini, dan dia memang pola makannya itu tidak baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari asesmennya, IMT-nya memang ternyata underweight ya, 17,5. Kemudian jika kita lihat ininya, tingkat kecukupannya dia hanya memenuhi 65%. Gitu. Kemudian kita menetapkan diagnosis NI 2.1, di mana tadi kurangnya asupan oral disebabkan karena menurunnya nafsu makan karena penyakit terdahulu, ditandai dengan 65% pemenuhan kebutuhan energi. Tadi ya, PES. Sama halnya untuk NB, kurangnya pengetahuan gizi, disebabkan karena kurangnya edukasi, informasi terkait dengan gizi dan pola makan, yang ditandai dengan makan 2 kali sehari, jarang mengkonsumsi buah dan sayur, dan sebagainya. Sehingga intervensi yang diberikan, ini memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah mengurangi kerusakan jaringan tubuh, meningkatkan berat badan, dan juga meningkatkan pengembangan gizi dan kesehatan. Ini syarat-syarat energi dan zat gizi yang ditetapkan, dan yang mau saya tekankan lagi adalah diet ini secara bertahap juga. Jadi kalau misalnya dia memang hanya kecukupannya 65%, ya kita jangan kasih 100%, karena belum tentu dia mampu menghabiskannya. Jadi kita kasih secara bertahap mulai dari 80%, kita evaluasi, gitu ya. Kalau misalnya dia sudah bisa menghabiskan, kita tingkatkan 90 sampai dengan 100%. Dan prinsip dietnya di sini adalah diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat di dalam buku acuan, itu ada range ya, kita bisa memilih. Kalau kayak tadi, kita bisa milih nih antara 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan protein. Nah, kapan sih kita memilih 2? Kapan kita memilih 2,5 misalnya? Nah, kalau misalnya di sini, ini mungkin salah satu referensi yang bisa digunakan. Di sini ada patokan nih. Misalnya, pada kasus kita kan dia terjadi acute illness, dia bukan sesuatu yang kronik ya, bukan satu illness yang terjadi dalam jangka panjang. Jadi, dan dia terjadi penurunan berat badan lebih dari 8%. Sehingga masuk ke sini nih, ada weight loss lebih dari 5%. Dia masuk ke kategori severe ternyata, gitu. Karena dia masuk ke kategori severe of malnutrition, sehingga kita memilih yang lebih tinggi nih proteinnya 2,5, begitu. Jadi berbeda kalau misalnya ternyata dia terkategori di non-severe ini, sehingga kita bisa punya justifikasi gitu. Kenapa sih kita memilih range bawah, kenapa kita memilih range atas, untuk menentukan tadi jumlah-jumlahnya. Ini untuk monitoring evaluasinya kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya ini untuk meningkatkan tadi ya, memperbaiki pola makan, dan ini untuk menurunkan memperbaiki asupan dan juga meningkatkan IMT-nya. Jadi kesimpulannya teman-teman dari presentasi ini mungkin bisa saya tekankan bahwa
Asuhan gizi adalah pertama adalah core kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi ya. Dan ini adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan, meliputi 4 proses tadi ya, PDIMA atau ADIMA. Jadi pengkajian gizi, assessment, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, tadi memang ditekankan untuk diet energi rendah, orang-orang yang dari overweight ingin menjadi kurus, kita harus melihat atau melihat kondisi nafsu makan pasien begitu. Dan kemudian kita juga harus mempertimbangkan penurunan yang bertahap. Kita nggak bisa langsung drastis begitu. Dan juga harus memerlukan komitmen yang kuat dari pasien bahwa mereka juga ingin menurunkan berat badannya, bukan karena kita yang memberitahu. Ini sangat penting. Dan untuk diet energi tinggi protein, sepertinya lebih ini untuk memberikan intervensi sesuai kebutuhan, dan tadi juga memang yang dititik beratkan adalah pemberiannya secara bertahap ya. Kalau sudah normal, tujuan kita jadi berubah, bukan lagi meningkatkan, tapi untuk mempertahankan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jadinya agak terburu-buru karena waktunya terbatas. Semoga bisa dilanjutkan dengan tanya jawab nanti.